Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar Malakra. Sekarang ini lagi di tempat mantan dalang, kawan. Ya sekarang masih dalang, cuman beliau sudah minggir. Ibaratnya memberi kesempatan yang muda-muda. Namanya Ki Dalang Pak Mardi. Itu beliau, saya dengar itu dalang pertama di Kota Waringin Timur ini. Saya mau kenalan ke tempat beliau ini, mau cerita-cerita gimana bisa mendirikan sebuah kebudayaan Jawa atau wayang dan lainnya di Kota Sampit ini, kawan. Nah, ini beliau Pak Mardi, kawan-kawan. Ini kalau ini sudah lama ketemu sama Pak Dingati, kawan. Pak Mardi, saya mau tanya tentang pewayangan. Katanya pian yang pertama di Sampit ini mendirikan kesenian wayang ya Pak Mardi. Nggih. Kangge Kabupaten Kota Waringin Timur Sampit Nggih. ingkang merintis kesenian Jawa khususnya wayang kulit. Menika inggih kula. Oh, yang pertama ya. Dados pertama enten wayang kulit wonten Sampit menika dalangipun nggih kula. Kula tasih imut nalika semanten taun 93. Pakai bahasa Indonesia aja Pak Mardi. Waktu itu ingat saya tahun 93, pentas pertama. Oh, pentas pertama tahun 93 nggih. Waktu itu pentas pertama itu menyongsong satu suro. Oh, suran. Suran nggih. Nggih. Terus waktu itu sebetulnya saya sendiri itu nggak ada belajar dalang, belajar kesenian lain itu nggak ada. Cuma waktu itu karena niat saya lihat tuh di Sampit ini khususnya warga Jawa itu banyak, tapi kesenian Jawa itu waktu itu masih belum ada ya. Jadi atas dorongan teman-teman, oke lah saya beranikan diri pentas waktu itu. Satu suro itu di jalan dekat terminal itu. Pentasnya. Terminal Pati Rubi. Itu. Nah, setelah pentas perdana itu kok ada teman-teman yang kepengen nanggap. Nah, waktu itu oke lah, mulai tahun 93 sampai 97 itu laris sampai. Laris. Padahal enggak sekolah dalang Pak Mardi. Enggak ada sekolah dalang. Nah, beliau ini enggak sekolah dalang kan. Karena ada niat ingin mendirikan kesenian wayang tuh Pak Mardi ya di perantauan. Akhirnya jadi juga ya. Terus ini gamelannya urunan nggak Pak ini? Alat musiknya ini. Waktu itu gamelan itu kan Inutani waktu itu ada punya seperangkat gamelan. Jadi kadang-kadang latihan sama teman-teman latihan gamelan. Oh, ada latihan situ. Jadi ya yang dikhususkan untuk ngiringi wayang kulit aja dulu lah. Oh iya. Jadi akhirnya ya itu bisa pentas wayang kulit pertama dalang itu gitu loh. Terus latihan kalau nggak ada tanggapan tiap malam minggu kah atau malam Rabu? Malam minggu, malam minggu di dekat terminal itu juga di rumahnya almarhum Bapak Rabun. Tempat Mbah Rabunu. Mbah Rabun. Oh iya. Nah setelah itu sampai ke Bapak Bupati ya mendukung wayang itu. Wayang itu jadi ingat saya itu Pak Wahyudi, Bupati Pak Wahyudi. Nah itu setiap hari ulang tahun Kodim itu pentas dulu di lapangan itu sekarang taman itu. Oh di taman kota itu sekarang. Bahkan saya pernah itu dipentaskan di sanggar seni, gedung sanggar seni itu. Oh iya. Waktu itu saya ngambil cerita Gatot Koco Wisudo. Oh iya. Nah, beliau kan bagus ya. Beliau kan nggak paham. Wah, apa itu cerita itu tuh apa maksudnya? Ya Bapak kan jadi bupati. Jadi sebagai bupati saya gambarkan dengan wayang ini lah. Bapak itu Gatot Kaca. Gatot Kaca di wisuda jadi layang. Bagus. Itu pertama Pak.
Pak Haji, lalu Pak Didik Pak Didik Salmaji. Salmaji Salmiaji. Salmaji. Itu pernah saya ulang tahun Kotim itu disuruh pentas taman. Nggih. Ya beliau juga suka ya. Nggih. Malah saya waktu itu dikasih hadiah. Kalau nggak salah uangnya itu berapa juta itu sama gamelan seperangkat. Nggih. Gamelannya sampai sekarang masih ada, saya simpen. Oh, masih ada gamelannya. Hah, kenang-kenangan tuh, Pak. Kenang-kenangan. Nggih. Berapa orang itu mau dibeli mau enggak, ini kenang-kenangannya. Jangan. Kalau mau dipakai silakan, pakai latihan apa silakan, tapi yang penting gamelan dirawat, jangan sampai hilang, karena ini kenang-kenangan dari Pak Bupati. Terus Bapak ini kan jadi dalang nih, ibaratnya tiba-tiba nggak ada dasar sekolah, bisanya tuh dari kecil mungkin nonton wayang tuh Pak ya. Kalau kecil ya memang anak desa kan, itu ya hobinya nonton wayang. Cuma waktu itu yang saya pelajari itu dulu kan ini, kalau malam minggu itu Indonesia kan sering wayangan. Oh iya. Jadi saya melihat di TV itu, jadi gimana gerak-geriknya wayang ini ya. Saya lihat di TV. Cuma kalau Onto Wencono Suluh itu saya ambil dari kasetnya Pak Narto Sabdo. Jadi belajarnya dulu itu bukan memanggil seorang dalang, tapi melihat di TV Indosiar sama di kaset itu ya. Di kasetnya Pak Narto Sabdo. Pak Narto Sabdo. Makanya setiap saya pentas itu cengkok Narto Sabdo, Suluh kah, Onto Wencono kah. Kalau nya sabetan ya lihat di TV Indosiar. Berarti gurunya Indosiar. Ini mantep kawan-kawan. Jadi beliau ini belajarnya dari media saja, satu media TV Indosiar, terus kedua dari media kaset Pak ya. Nah, ini akhirnya jadi dalang lumayan di sini karena melihat dari waktu tahun 93 sampai tahun berapa tuh Pak Mardi? 97. Sampai 97 ya. 97. Setelah itu kan datang krisis ekonomi itu. Terus waktu itu belum ada dalang-dalang lain. Belum ada waktu itu. Dari 93 sampai 97 itu belum ada dalang lain. Khusus sampean aja dalangnya. Nah ini kawan-kawan, beliau ini ternyata dalang paling pertama disampit tahun 1993 sampai 1997 ya. Terus habis itu baru ada mungkin tahun 2000-an ada dalang baru. Ada lagi, cuma lalu mereka ini datang dari Jawa. Malah ada pernah dalang itu datang dari Jawa ya ikut sampean ya. Ikut saya kan. Saya kan punya paguyuban. Oh, paguyuban. Paguyuban namanya Budaya Manunggal. Tadi paguyubannya ini namanya Budaya Manunggal. Iya. Sekarang ada penerusnya Pak Mardi ya. Penerusnya ya itu si Pak Hendro itu. Paguyuban apa itu? Itu masih ada eksis tiap ya mungkin sebulan sekali atau 2 kali masih ada. Terus waktu itu Pak, kalau ada tanggapan itu Pak, biasanya zaman dulu juga pakai terop tuh enggak Pak? Kalau terop itu biasanya kalau di lapangan tuh, kalau di taman itu. Yang menyediakan tuh panitia. Oh sudah ada ya. Jadi kita tinggal pentas gitu. Oh tinggal pentas saja. Jadi seperti alat-alatnya, musiknya tuh dia juga yang ngangkutin. Iya. Rombongannya itu ya. Terus waktu itu Pak, apa itu kan jalan-jalan juga belum begitu zaman dahulu Pak ya. Kalau ada tanggapan selama di luar daerah pernah nggak Pak? Di pinggiran kotanya. Sering kali saya pernah di Padas. Oh di Padas pernah ditangkap. Peringgian. Lalu sebelum Padas tanah itu mana itu? Pokoknya ke daerah Peringgian itu di atas.
Kalau yang di kota sampingnya sini ya sering kali ya. Nggih. Terus kendalanya apa kalau yang di Perenggian di Padas itu? Transportasinya kah gimana zaman dulu nih Pak? Kendalanya nih ya namanya waktu itu kan kesenian waktu itu tuh kan nggak ini ya, nggak apa, nggak harus sekian tuh enggak. Jadi modelnya tuh sukarela gitu. Berapa ngasih? Ya, Yang penting nggak pasang tarif lah. ya nggih, yang penting bisa puas yang nanggap dan yang seperti grup sampean bisa tampil tuh Pak ya. Iya. Nah, jadi waktu itu memang hanya apa ya, hanya sekedar ingin mengembangkan budaya ini. iya supaya yang orang-orang Jawa di perantauan nih Nah, tetap kalau mau lihat wayang, mau menanggap ada gitu ya. iya. Nah, Bahkan saya pernah itu waktu itu disuruh dalang di Remiling, Tran Remiling yang masuk sana. oh di Remiling. Pernah. Iya. Dia minta wayangan itu 1 hari 1 malam. Waduh, dulu gitu. Jadi waktu itu saya kan masih aktif. Iya, iya. Aktif, kan. Jadi pagi itu saya serahkan sama teman saya. Iya. Dan waktu siangnya itu malamnya saya. Gantian ya. Wayangan 1 hari 1 malam itu dananya berapa enggak ya? 150.000. Zaman dulu sudah banyak ya 150.000 dipotong ongkos naik transportnya. klotok, nyewa klotok. Nah, tapi namanya kesenian itu biasanya tetap kita harus berkorban Pak ya. Jadi bahkan saya kan enggak ini juga sama teman-teman kasihan juga kan. Nggih. Saya merokok kantong untuk bayar ini. Teman-teman panjak